Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah taubat penggali kubur. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Az-Zuhri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Umar masuk kepada Nabi Muhammad SAW sambil menangis. Maka ditanya, "Ya Umar, mengapa kau menangis?" Jawabannya, "Ya Rasulullah, di depan pintu ini ada seorang pemuda telah membakar hatiku," sambil menangis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Umar, masukkan dia kepadaku." Maka dimasukkan sambil menangis dan ditanya Nabi Muhammad SAW, "Hai pemuda, apakah yang menyebabkan kau menangis?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, saya menangis karena dosa-dosaku banyak, sedang aku takut kepada Tuhan yang Maha Perkasa sedang murka kepadaku." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kau mempersekutukan Allah, hai pemuda?" Jawabnya, "Tidak." "Apakah kau membunuh jiwa tanpa hak?" "Tidak." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosamu walaupun sebesar 7 petala langit dan bumi dan bukit-bukit. Jawab pemuda itu, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar dari langit, bumi, dan bukit-bukit." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Dosamu lebih besar ataukah Al-Kursi?" Jawab pemuda itu, "Dosaku lebih besar." Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Dosamu lebih besar atau Arsy?" "Dosaku lebih besar." "Dosamu lebih besar atau maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Jawab pemuda itu, "Maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar." Sabda Nabi Muhammad, "Sungguh tidak dapat mengampunkan dosa besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, yang Maha Maaf dan ampunannya. Hai pemuda, beritakan kepadaku, apakah dosamu itu?" Jawab pemuda itu, "Saya malu dari engkau ya Rasulullah. Beritakan kepadaku, apakah dosamu itu?" Jawab pemuda itu, "Ya Rasulullah, saya tukang gali kubur sejak 7 tahun lalu, dan pada suatu hari saya menggali kubur gadis dari kaum Ansar, dan setelah saya telanjangi dari kafannya, saya tinggalkan, tetapi tidak jauh bangkit hawa nafsuku. Maka saya kembali dan menyetubuhi mayit gadis itu hingga puas, lalu saya tinggalkan. Belum jauh tiba-tiba gadis itu bangkit dan berkata, 'Celaka kau, hai pemuda, tidakkah kau malu engkau dari Tuhan yang akan membalas pada hari pembalasan kemudian? Bila tiba masanya, tiap orang zalim akan dituntut oleh orang yang dianiaya. Kau biarkan saya telanjang dan kau hadapkan aku di hadapan Allah sebagai orang janabat.' Nabi Muhammad SAW mendengar keterangan itu segera bangkit bagaikan terdorong dari belakang sambil berkata, 'Hai fasik, alangkah layaknya engkau masuk neraka, keluarlah dari sini.' Maka keluarlah pemuda itu bertaubat kepada Allah selama 40 hari, dan pada malam ke-40 ia melihat langit sambil berkata, 'Ya Tuhan Nabi Muhammad, Nabi Adam dan Ibu Hawa, jika engkau telah mengampunkan aku, maka beritahulah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jika tidak, maka kirimkan aku api dari langit dan bakarlah aku di dunia, dan selamatkan aku dari siksa akhirat.' Maka turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan sesudah memberi salam ia berkata, 'Ya Muhammad, Tuhanmu memberi salam kepadamu.' Jawab Nabi Muhammad SAW, 'Dialah as-salam, dan daripadanya salam kepadamu, dan kepadanya segala keselamatan.' Jibril berkata, 'Allah bertanya, apakah kau menjadikan makhluk?' Jawab Nabi Muhammad, 'Bahkan Allah yang menjadikan aku dan semua makhluk.' Lalu ditanya, 'Apakah kau memberi rezeki kepada mereka?' Nabi Muhammad menjawab, 'Bahkan Allah memberi rezeki kepadaku dan mereka.' Kemudian ditanya lagi, 'Apakah kau memberi taubat kepada mereka?'
Nabi Muhammad berkata, "Bahkan Allah memberi taubat kepadaku dan mereka." Lalu Jibril berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maafkanlah hambaku itu, karena aku telah memaafkan padanya." Maka Nabi Muhammad SAW segera memanggil pemuda itu dan memberitahu padanya bahwa Allah telah menerima taubat kepadanya dan memaafkannya. Wassalamualaikum.